Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada hari ini kita lanjutkan pembahasan tentang mengapa agama Islam berkembang dengan pesat dan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan karena beberapa hal. Pertama, karena agama Islam bersifat terbuka untuk siapapun. Artinya, Islam menerima banyak kebudayaan dan apapun itu yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, sehingga sangat mungkin dipeluk oleh segala macam suku, etnis maupun bangsa yang ada di dunia. Kedua, penyebaran agama Islam dilakukan secara damai, tanpa dilakukan dengan peperangan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Jadi, para pedagang Islam pada saat itu yang berasal dari Persia, Arab, India, dan Cina, mereka saling bersosialisasi dan berkomunikasi dengan masyarakat sekitar. Seiring dengan berjalannya waktu, sehingga terjadi ketertarikan para pedagang dengan masyarakat setempat. Ketiga, Islam tidak mengenal diskriminasi dan tidak membedakan kedudukan seseorang dalam masyarakat. Diskriminasi artinya adalah bersikap membeda-bedakan atau memisahkan antara sesama manusia, baik karena perbedaan derajat, suku, bangsa, warna kulit, laki-laki atau perempuan, usia, golongan, dan sebagainya. Dan yang keempat adalah perayaan-perayaan di dalam agama Islam dilakukan secara sederhana. Contoh peringatan atau perayaan di dalam agama Islam seperti peringatan Tahun Baru Hijriah, kemudian peringatan Maulid Nabi, peringatan Isra Mi'raj, perayaan Hari Raya Idul Fitri, dan perayaan Hari Raya Idul Adha. Kemudian peringatan Isra Mi'raj yang merupakan perjalanan malam yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Pada peristiwa ini, Rasulullah diangkat ke langit untuk menerima perintah kewajiban sholat fardu 5 waktu sehari. Peringatan Isra Mi'raj tersebut diperingati setiap tanggal 27 Rajab penanggalan Hijriah. Kemudian peringatan Maulid Nabi. Ini merupakan peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Peringatan ini jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal atau tahun Gajah dalam penanggalan Hijriah, atau tanggal 20 April 571 dalam penanggalan Masehi. Kemudian perayaan Hari Raya Idul Fitri. Perayaan Hari Raya Idul Fitri menjadi momen kemenangan bagi seluruh umat Islam, karena Idul Fitri merupakan puncak dari pelaksanaan ibadah puasa. Idul Fitri berasal dari kata id yang artinya kembali dan fitri artinya suci. Jadi artinya Idul Fitri adalah bersih dari segala dosa. Hari Raya Idul Fitri jatuh pada setiap tanggal 1 Syawal dalam peninggalan Hijriah. Kemudian perayaan atau peringatan Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada setiap tanggal 10 bulan Zulhijjah, yaitu untuk memperingati peristiwa kurban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, yang pada saat itu Nabi Ibrahim rela mengorbankan putranya Ismail untuk menjalankan perintah Allah. Kemudian yang terakhir, yaitu berkembang pesat dan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia.
Karena di dalam Islam dikenal adanya kewajiban untuk mengeluarkan zakat bagi yang mampu, yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan kehidupan di masyarakat. Kita lanjutkan peta konsep yang keempat, yaitu fase penyebaran agama Islam di Indonesia. Menurut Hasan Mu'arif Ambari, ada 3 fase atau tahap penyebaran di dalam agama Islam. Yang pertama adalah fase kehadiran pedagang muslim sebelum abad ke-13 Masehi. Kemudian yang kedua adalah fase terbentuknya kerajaan Islam sekitar abad ke-13 sampai ke-16 Masehi. Dan yang ketiga adalah fase pelembagaan. Kita bahas satu persatu tahap atau fase penyebaran Islam di Indonesia. Pertama, fase atau tahap kehadiran pedagang muslim. Ini terjadi sebelum abad ke-13 Masehi. Menurut Syekh Samsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Tholib Ad-Diwasi, sekitar tahun 1327 Masehi, beliau berpendapat bahwa masuknya Islam ke Indonesia sejak abad ke-7 Masehi atau ke-1 Hijriah. Beliau menyatakan bahwa agama Islam masuk Indonesia melalui Champa, Kamboja atau Vietnam, yaitu sejak zaman Khalifah Utsman bin Affan, kurang lebih sekitar tahun 651 Masehi atau abad ke-7. Berikutnya adalah adanya bukti ditemukannya makam Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik dengan angka 475 Hijriah atau tahun 1082 Masehi, di mana bentuk batu nisan dan jiratnya menunjukkan pola gaya hidup makan dari abad ke-10 Masehi. Menurut laporan penelitian arkeologi di situs pesucian Kecamatan Manyar sekitar tahun 1994 sampai 1996, Leran di masa lampaunya merupakan pemukiman perkotaan dan perdagangan. Yang dimaksud dengan arkeologi adalah ilmu kepurbakalaan, yaitu ilmu yang mempelajari kebudayaan di masa lampau melalui kajian yang sistematis dengan data bendawi yang ditinggalkan. Makam Fatimah binti Maimun bin Hibatullah di Leran, Jawa Timur adalah seorang wanita yang beragama Islam yang wafat pada hari Jumat tanggal 7 Rajab 475 Hijriah atau tanggal 2 Desember 1082 Masehi. Inskripsi nisannya, tulisan tersebut berbunyi, atas nama Tuhan Allah yang Maha Penyayang dan Maha Pemurah. Tiap-tiap makhluk yang hidup di atas bumi itu bersifat fana, tetapi wajah Tuhanmu yang bersemarak dan gemilang itu tetap kekal adanya. Inilah kuburan yang menjadi syahid bernama Fatimah binti Maimun, putra Hibatullah, yang berpulang pada hari Jumiyat ketika 7. Sudah berlewat bulan Rajab dan pada tahun 495 Hijriah atau 475 Hijriah. Kemudian yang dimaksud dengan jirat itu adalah batu kubur atau batu nisan yang biasanya terdapat nama seseorang, kemudian tanggal kelahiran maupun wafatnya. Pada akhir abad ke-13, Kerajaan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia merebut jalur perdagangan di Selat Malaka yang sebelumnya dikuasai oleh Kerajaan Sriwijaya. Hal ini terus berlanjut hingga pada permulaan abad ke-14 berdiri Kerajaan Malaka di Semenanjung, Malaysia.
Sultan Mansur Shah tahun 1477 Masehi merupakan Sultan ke-6 Kerajaan Malaka yang membuat Islam sangat berkembang di pesisir timur Sumatera dan semenanjung Malaka. Pada akhir abad ke-15 Masehi dan permulaan abad ke-16 Masehi, pusat-pusat perdagangan di pesisir utara seperti Gresik, Demak, Cirebon, dan Banten telah menunjukkan kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh para wali songo di Jawa. Kemudian pada abad ke-16 Masehi, kegiatan itu muncul sebagai kekuatan politik dengan adanya Kerajaan Demak sebagai penguasa Islam pertama di Jawa yang berhasil menyerang ibu kota Majapahit. Para wali songo dengan bantuan Kerajaan Demak, Pajang, dan Mataram akhirnya dapat mengembangkan Islam ke seluruh daerah-daerah penting di Pulau Jawa, bahkan ke luar Jawa seperti ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Ternate, Tidore, dan Lombok. Ketiga adalah fase atau tahap pelembagaan Islam. Pada fase ini, para pemangku kerajaan berguru ke pusat pendidikan Islam seperti Ternate yang berguru ke Sunan Giri di Gresik, Jawa Timur. Agama Islam yang berpusat di Pase tersebar luas ke Aceh, di pesisir Sumatera, semenanjung Malaka, Demak, Gresik, Banjarmasin, dan Lombok. Bukti penyebaran Islam di daerah tersebut banyak ditemukan, seperti di semenanjung Melayu ditemukan bentuk-bentuk nisan yang menyerupai bentuk-bentuk batu nisan di Aceh. Kemudian di Kuin, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, tepatnya di komplek pemakaman Sultan Suryansah atau Raden Samudra, terdapat batu nisan yang mempunyai kesamaan dengan yang ada di Demak dan di Gresik. Kemudian di pemakaman Seloparang, Lombok, terdapat sebuah batu nisan yang memiliki gaya Jawa Timur. Islam yang tersebar di Sulawesi ketika raja pertama, Raja Talloh, yang menjadi mangku bumi di kerajaan Goa yang bernama I Malingkaing Daeng Juri Karaeng Katangka, masuk Islam pada tanggal 22 September 1605 Masehi. Kemudian ia bergelar Sultan Abdullah Awalul Islam. Kemudian Islam tersebar ke Lombok dan Sumbawa melalui 2 tahap. Yang pertama, dari Jawa yang dilakukan oleh Sunan Prapen sekitar akhir abad ke-17 Masehi dari Goa. Kedua, di Kalimantan Selatan, Banjarmasin merupakan daerah yang pertama kali masuk Islam. Dalam hikayah Banjar dinyatakan bahwa Banjar diislamkan oleh Kerajaan Demak di Jawa tahun 1550. Yang terakhir di Kalimantan Timur, daerah Kutai merupakan daerah yang pertama kali mendapat pengaruh Islam dari Datuk Rik Bandang beserta temannya Tan Tunggang Parangan yang mengislamkan Raja Mahkota dari Kutai sekitar tahun 1575. Dari penjelasan bab 1 tentang perkembangan Islam di Indonesia, kita bisa mengambil hikmah atau ibroh, yaitu pelajaran yang bisa kita ambil untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di masa sekarang maupun di masa mendatang. Ibrah yang pertama, bahwa dalam mengajarkan Islam, kita harus menggunakan dengan cara yang ramah dan bijaksana. Kedua, meneladani kesuksesan para ulama dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Ketiga, sebagai generasi penerus, kita dituntut untuk berperilaku yang memiliki uswatun hasanah
Artinya adalah memiliki suri teladan yang baik antara perkataan dan perbuatan. Keempat, mengajarkan kepada diri kita untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan demi keutuhan bangsa dan negara. Yang terakhir, 5, menyadari bahwa perjalanan sejarah perlu kita jadikan sebagai pemikiran dan peneladanan, terutama dalam hal perjuangan para ulama. Demikianlah penjelasan dari pertemuan tentang fase penyebaran Islam di Indonesia.